bahannya yang dijual ke itu ya, yang dijual ke Marbek itu ya. Santernya pemberitaan oknum kepala desa diduga menjual aset pemerintah non-prosedural. Aparat penegak hukum, APH, mulai melirik jenis aset yang sudah dijual dengan berat bobot 4.113 kg. Harga jual 4.000 per kilogram. Dengan jumlah uang 16.452 juta rupiah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambang dari kantong pribadinya, karena pemilik aset sampai saat ini diduga belum tahu, barang tersebut sudah diperjualbelikan ke pihak lain. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, saat dikonfirmasi oleh MPCOMB di lapangan dengan jumlah berat bobot 4.113 kg, harga jual 4.000 per kilogram. Dengan jumlah uang sebesar 16.452 juta rupiah, jelas Ketua MPCOMBB Bengkulu Utara Rozi, HR. Sementara dapat kami jelaskan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting. Berat bobot barang yang sudah diperjualbelikan sebanyak 4.113 kg kali 4.000 per kilogram. Sama dengan 16.452 juta rupiah. Dalam waktu dekat ini kami akan membuat laporan resmi kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak hukum, tutupnya. Untuk ini sikap tegas Bupati Bengkulu Utara. Turunkan Inspektorat Cek Aset Jembatan Gantung Desa Talang Baru Ginting. Terkait dugaan oknum kepala desa jual aset pemerintah tanpa prosedur. Kita pelajari dulu bukti permulaan sebagai bahan, ungkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Nopri Silaban, SH. Kepada awak media, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2016. Tentang tata cara penjualan barang aset milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ketua MPCOMBB Bengkulu Utara berharap Inspektorat dapat segera menyelamatkan aset pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Sesuai dengan amanah undang-undang, kami dari Majelis Pimpinan Cabang Ormas Maju Bersama Bengkulu Utara mendukung penuh Inspektorat dalam menjalankan tugas untuk memeriksa aset milik pemerintah, yaitu Jembatan Gantung yang berlokasi di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Sesuai dengan amanah undang-undang, dan kami sudah bergerak cepat dan mengantongi beberapa bukti permulaan yang dapat menjadi acuan dalam pemeriksaan, ungkap Ketua MPCOMBB Bengkulu Utara. Rozi, HR di ruang kerja. Ribuan kilogram aset pemerintah. Jembatan Gantung Desa Talang Baru Ginting diduga raib sebelum ketahuan. Menurut analisa bentang jembatan gantung Desa Talang Baru Ginting paling tidak 10-15 ton. Material, diduga yang ketahuan hanya 4 ton. Pasalnya, bentang jembatan gantung aset pemerintah yang habis terjual oleh oknum kepala desa Talang Baru Ginting. Diduga ribuan kilogram, sudah terjual alias raib. Sebelum ketahuan, 4 ton berada di rumah tukang rongsokan, yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu disampaikan oleh warga, yang pernah minta dikembalikan barang seberat 40 kg. Dulu pernah dijual 40 kg, namun tidak jadi lantaran saya bilang, itu aset negara. Nanti masalah, ungkapnya. Pantauan awak media, aset dijual dengan berat bobot 4.113 kg. Dengan harga jual 4.000 per kilogram. Dengan jumlah uang 16.452 juta rupiah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambang dari kantong pribadinya. Pasca ketahuan dikonfirmasi awak media, barang tersebut langsung diberangkatkan keluar dari tempat tumpukan barbek Desa Gunung Sari, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga terkesan menghilangkan barang bukti BB tersebut. Di sisi lain, Ketua Forum Wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu Alfatomi mengatakan dan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya soal mengambil uang negara tapi juga berkaitan dengan aset negara atau daerah. Karena itu, aset negara atau daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tambah Tommy lagi, untuk menjual aset negara itu tidak mudah. Saya kira harus mendapat izin dari lembaga legislatif yaitu DPR, ujar Tommy. Maka dengan ini kita sebagai pilar keempat negara yaitu pers sebagai alat kontrol sosial juga wajib mengetahui hal tersebut sebagaimana tugas pers sebagai kontrol sosial, tambah Tommy. Akibat perbuatan oknum kades tersebut yang diduga berani menjual besi bekas jembatan tersebut.
Sesuai Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pembelajaran untuk oknum kades tersebut. Akibatnya nanti bisa terancam hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Terang Tommy mengakhiri. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara. Buyung Rano dan Iwan Metro melaporkan. Yang ini? Ya. Sebelum itu tidak tahu. Kita belum sini. Kita masuk ke Salang Baru ini. Ini roboh masuk. Enggak, aku materialnya. Ada informasinya materialnya sudah dijual berdasarkan kesepakatan. Oh, yang jembatan gantung. Ya. Kalau yang ini belum ada, kita pernah jual. Yang jembatan gantung mana? Yang dijual? Nah, udah dibawa. Enggak, maksudku jembatannya mana? Di situ posisi. Yang di sini. Ya, yang roboh kemarin. Yang roboh kemarin. Bukan yang ini, bukan. Kan? Nah, di mana lagi? Ini kan aja. Waktu Bapak jadi kades kan ada penyerahan aset tuh. Sebelum Bapak kan kades lain. Ada. Tertuang enggak ini aset ini ke... Kalau aset yang lama mungkin tidak. Yang jembatan bukan. Kalau aset ini terdaftar. Jembatan gantung. Jembatan gantung terdaftar ya? Dalam keadaan baik apa rusak? Keadaan baik. Keadaan baik ya? Bapak jadi kades kan 2022? Berarti 2022 ini masih bagus berarti? Nah, robohnya itu 2022. Oh, robohnya 2022. Setelah Bapak dilantik jadi kades? Iya. Bulan-bulan 9. Nah, bulan 9 kan bulan 9 ya? Iya gitu. Pak Uci ya? Iya. Di berita acaranya ya? Kita dasar Bapak beli itu kan ini? Iya, itu kan untuk kata kubako keberanian itu kan ada.